Wakasek Bidang Kurikulum, SMPN 1 Malingping. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Desi Nur Syarifah. Saya dari Prodi Diksastra Siada Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan mewawancara Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kalau Ibu boleh memperkenalkan diri, Ibu adalah Ibu Siti Aisyah Nurmalasari, Kasek Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Malingping. Terima kasih Ibu. Mungkin Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Boleh langsung saja Bu ke pertanyaannya. Yang pertama, kurikulum apa yang digunakan dan diterapkan di SMP Negeri 1 Malingping ini? Untuk penerapan kurikulum di SMP Negeri 1 Malingping, alhamdulillah kelas 7 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah efektif jika menggunakan kurikulum Merdeka? Insya Allah lah, karena di SMP Negeri 1 Malingping sudah dicoba ya dalam 1 tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka dan dievaluasi ya efektif. Berarti efektif ya Bu. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013 dan Merdeka apa saja Bu? Menurut Ibu sendiri saja. Iya, sebetulnya kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 hampir sama nih ya. Iya. Ada bedanya kalau di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini ada pengurangan jam ya. Intinya kalau di mapel-mapel di kurikulum 13, kelas 8 dan 9, ya. Contohnya saja bahasa Indonesia ya, kan itu 6 saja jam JP ya. Ya. Nah di kurikulum Merdeka itu menjadi 5 karena 1 jamnya untuk proyek itu P5. Ya. Itu mungkin ada bedanya di situ. Ya, ada. Bahkan di SMP Malingping alhamdulillah nih penerapan proyek P5-nya juga sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Jadi jika dibandingkan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, lebih efektif menggunakan kurikulum yang mana? Ya. Siswanya itu Bu. Iya, lebih menarik kurikulum Merdeka nih ya, karena kurikulum Merdeka itu satu berpusat pada siswa ya. Dan mungkin juga menyenangkan. Kemarin dengan adanya proyek P5 ternyata anak-anak respon dengan baik ya, karena mereka juga melakukan sesuatu dengan terjun sendiri gitu ya. Itu adalah kemarin kita coba dengan tema kewirausahaan, dengan tema umbi-umbian. Mereka sudah bisa menciptakan, membuat sesuatu, membuat sendiri di sekolah, dipraktekkan. Bahkan juga mereka sekarang sudah bisa menghitung HPP-nya, sehingga juga kalau kita menjadi wirausaha setelah lulus SMP, seperti anak-anak sudah bisa menjual, ada bekal gitu ya, sudah ada bekal dari mulai membuat sampai menjual, membuat kemasan yang menarik. Nah, itu hasil dari proyeknya. Proyek P5 itu berhasil di SMP Negeri 1 Malingping. Jadi ada kepuasan tersendiri ya buat siswa dan guru-gurunya juga mungkin ya Bu ya. Iya. Terus itu juga bisa melatih muridnya lebih kreatif mungkin ya Bu ya. Iya, bagus sekali nengnya, emang lebih menyenangkan lah dibandingkan kurikulum sebelumnya. Jadi sepertinya di tahun berikutnya juga kelas 8 juga lebih ditingkatkan lagi penerapan kurikulum Merdekanya. Itu yang paling intinya itu nih, jadi menariknya. Jadi anak itu lebih tertantang ketika guru-gurunya menggunakan media pembelajaran yang menarik, juga berfokus pada siswa, juga selalu menggunakan ice breaking itu ya. Jadi mungkin tidak bosan ya Bu. Tidak bosan, dia itu senang ya. Cukup Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya lontarkan kepada Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu, dan juga yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bahasa Indonesia, SMPN 1 Malingping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Desi Nur Syarifah. Saya dari Prodi Diksastra Siada Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya sedang bersama, mohon maaf Bapak, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Oh ya, perkenalkan nama saya Bapak Lukman Hakim, MPD
selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, baik. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Neng. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Sehat. Terus kesibukan Bapak akhir-akhir ini sedang apa? Setelah beberapa bulan kemarin itu selama 8 bulan saya disibukkan dengan mengikuti program guru penggerak ya. Kemudian membantu rekan sejawat juga dalam pendidikan profesi gurunya dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus. Mungkin untuk beberapa hari ini saya disibukkan dengan Arkasbos ya, yang harus dilaporkan ininya penata usahanya untuk triwulan 1 ya. Mungkin Pak langsung saja kita ke pertanyaannya. Ya, baik, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak sendiri mengajar di kelas berapa untuk di SMA Negeri 1 Malingping? Saya ngajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Malingping ini di kelas 8 dan kelas 9. Iya. Di kelas 8 dan 9 itu menggunakan kurikulum apa ya Pak? Kalau di SMP Negeri 1 Malingping ya, untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 untuk kelas 7 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, nanti itu berkelanjutan nanti. Tahun ajaran yang akan datang yang kelas 8-nya jadi Kumar. Tahun berikutnya lagi kelas 9-nya jadi Kumar. Nanti pas 2 tahun yang akan datang 3 tingkat itu menjadi kurikulum Merdeka. Ya. Yang nantinya akan berubah menjadi kurikulum nasional. Oh ya, begitu ya Pak. Terus selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut? Yang berkaitannya tentunya dengan bahasa Indonesia sendiri, Pak. Oh ya, sebenarnya terkait dengan kurikulum, mau kurikulum Merdeka, mau kurikulum 2013, pada dasarnya guru dituntut untuk senantiasa berinovasi dan guru di sana harus bertindak sebagai fasilitator, bukan lagi dia itu sebagai sumber belajar anak, tapi yang menjadi sumber belajar anak, yang menjadi sumber itu adalah anaknya sendiri ya, siswanya. Jadi student center, bukan teacher center. Iya. Gitu. Bagaimana pembelajaran itu menarik, menyenangkan, sehingga anak antusias bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang guru sampaikan. Terus Pak, menurut Bapak sendiri ya, bagaimana respon siswa mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan kurikulum tersebut? Apakah lebih efektif atau tidak? Ya, pada dasarnya untuk kurikulum itu hanya sebagai patokan saja ya. Intinya kembali lagi kepada gurunya. Bagaimana gurunya itu menerapkan beberapa metode, kemudian model, kemudian intinya pembelajaran itu berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid sehingga ada minat, motivasi anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi kembali kepada murid, kepada gurunya. Bagaimana guru itu berinovasi gitu dalam pembelajaran. Oh iya. Selanjutnya, jika dibandingkan ya kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, menurut Bapak lebih efektif mana? Pada dasarnya dua kurikulum itu hanya namanya saja ya, dalam pengimplementasian yang berbeda. Pada dasarnya ketika pengaplikasiannya di proses pembelajaran itu hampir sama gitu. Yang terpenting perbedaannya mungkin antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 hanya posisi gurunya saja. Jadi guru di sana harus bertindak sebagai fasilitator, ya, disesuaikan dengan karakteristik siswanya, profil belajar siswanya, kebutuhan siswanya, sehingga sebenarnya setiap guru itu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maka harus diawali dengan asesmen diagnostik. Petakan dulu tuh kebutuhannya, karena setiap siswa itu kan berbeda karakteristik, profil belajarnya, kebutuhan belajarnya, minatnya. Maka selayaknya setiap materi atau setiap pertemuan adakan dulu asesmen.
untuk memetakan kebutuhan murid tersebut. Seperti itu. Mungkin penekanan kurikulum merdeka itu di situ. Lebih ke muridnya ya Pak ya. Iya. Terus bagaimana kurikulum merancang pembelajaran yang dapat merangsang minat siswa terhadap membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia tersebut? Ya, tadi kan sudah disampaikan Iya. bahwasannya kembali kepada gurunya, bagaimana guru itu berinovatif, bagaimana guru itu mempersiapkan model, metode, strategi pendekatan, gitu ya, sehingga dengan beberapa metode, strategi serta model pembelajaran yang diterapkan itu dapat memberikan stimulus pada anak, ya. Bagaimana caranya nanti dapat meningkatkan Kualitas itu menulis dan membaca. iya, seperti itu. Jadi kembali ke anak, gurunya. Bagaimana strategi, metode, model yang diterapkan. Bisa menarik atau tidak gitu Iya, ya Pak ya. makanya mungkin dalam hal ini karena tadi ada nilai inovatifnya, silakan munculkan juga media-media pembelajaran yang dapat memberikan stimulus buat anak. Jadi nggak harus anak itu dibelajar A, B, C, D kayak CBSA gitu ya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana seorang guru bisa memberikan stimulus pada murid. Rangsangan dulu. Iya. Agar muridnya itu juga tertarik ya Pak ya. Tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak untuk Iya. Bapak. Apakah ada komponen dalam kurikulum yang mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya untuk pembelajaran online atau karya multimedia? Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan beberapa tadi yang disampaikan multimedia, ya sebenarnya kalau saya dalam proses pembelajaran ya di kelas itu biasanya selalu menerapkan yang namanya TIPEK gitu, TPACK ya. Iya. Itu yang ada orientasinya ke tadi seperti misalkan Canva-nya gitu ya, PowerPoint-nya seperti itu, sehingga itu merupakan salah satu multimedia yang dapat merangsang ke anak gitu bisa melatih juga ya Pak ya, jadi kreatif gitu, anaknya juga pembelajaran. Kalaupun bisa misalkan ketika ada penugasan menggunakan Google Form seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang tadi disebutkan ya. Seperti itu. Jadi semuanya kembali ke guru sebagai fasilitator yang dapat memberikan stimulus rangsangan buat anaknya sehingga anak tertarik. Ketika gurunya monoton, ya bagaimana anak mau tertarik? Iya. Tidak ada inovasi gurunya, ya bagaimana anak mau tertarik mengikuti pembelajaran? Terus anaknya juga tidak akan berkembang mungkin ya Pak ya? Iya. Pasti begitu-gitu saja. Iya, seperti itu. Pokoknya guru itu tantangannya harus bisa mengikuti teknologi, perkembangan teknologi yang tidak hanya mengajar ya Pak. Iya, tantangannya harus dapat mengikuti perkembangan zaman lah itu seperti itu. Cukup Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk Bapak Lukman, terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.